supaya besok-besok kalau Tuhan pakai seperti senior Bukace, pimpin sidang dari pagi sampai malam itu sudah biasa. Mohon izin Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Kami mohon maaf yang sebenarnya Ibu Ketua Klasis yang harus memberi sambutan atau arahan di siang hari ini. Tapi Ibu Ketua sementara berada di Pulau Nila, Pak Sekretaris, karena juga melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Dan karena kapal terlambat, sehingga Ibu Ketua masih berada di Pulau Nila tanpa ada kabar. Tetapi kami mendengar kabar lewat radio bahwa tanggal 27 besok kapal akan ke Pulau Nila, dan mudah-mudahan dalam jangka beberapa waktu ke depan Ibu Ketua bisa bersama dengan kita semua. Yang kami hormati Pak Pejabat Bupati Maluku Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Pejabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, yang kami sapa Pak Ajo, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, pengurus besar Angkatan Muda GPM, dalam hal ini Bu Sekretaris Bidang Finansial dan Ekonomi dan Bendahara yang boleh berkenan hadir, forum koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim 1502 atau yang mewakili, Pak Danyon 27 Nusaina, pimpinan OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang berkenan hadir, Ketua Latupati Kabupaten Maluku Tengah, Nalatu Tananahu, Bu Yuli, Kepala Kecamatan Amahei, Kecamatan Tenes, Kecamatan Teluk Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah, Pak Danton Brimob yang kami hormati, Kepala Bandara Amahei, Kepala Pelabuhan Amahei, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil Amahei, Pak Kepala Pos Polair, dan Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat Klasis GPM Masohi, para pendeta dan calon pendeta, Upulatu Sohuku, Upulatu Amahei yang kami hormati, para senior, mantan pimpinan anggota AMGPM daerah Masohi, para pembina, tim verifikasi, Ketua Daerah AMGPM Masohi, Bung Riko dan teman-teman pengurus, Ketua GMKI maupun juga Ketua GAMKI Kabupaten Maluku Tengah, teman-teman pengurus cabang di 8 cabang AMGPM daerah Masohi, Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GPM Amahei Suku sebagai tempat pelaksanaan MPPD, dan peserta musyawarah pimpinan paripurna daerah ke-32 MGPM daerah Masohi di saat ini. Pertama, kami mengajak kita semua bersyukur pada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang telah menuntun kehidupan kita bersama hingga saat ini. Ada banyak tantangan yang kita rasakan di tahun ini, ya, resesi ekonomi akibat perang Rusia dan Ukraina. Bahkan akhir-akhir ini perang Israel dan Hamas yang berdampak juga bagi kehidupan sehari-hari kita. Tetapi kita juga merasakan campur tangan Tuhan yang jauh lebih kuat dalam kehidupan kita, dan atas nama kemanusiaan dan juga panggilan iman kita kepada Kristus, mari kita berdoa untuk perdamaian dunia yang sementara diupayakan. Kita juga mengucap syukur atas tuntunan Tuhan bagi pelayanan gereja, di dalamnya pergumulan pelayanan AMGPM daerah Masohi hingga saat ini. AMGPM senantiasa bergumul dengan panggilannya untuk menjadi garam dan terang dunia, bukan sebagai organisasi pemuda gereja, tetapi AMGPM adalah gereja itu sendiri. Sebagai gereja, AMGPM harus bersungguh-sungguh menaklukkan dirinya di bawah firman Allah dan Roh Kudus, agar ia selalu mau dibaharui dari waktu ke waktu. Dalam kesadaran itu, momen musyawarah pimpinan paripurna daerah ke-32 AMGPM daerah Masohi ini merupakan kesempatan untuk AMGPM menyadari keberadaannya sebagai persekutuan yang terbatas, penuh kelemahan, yang membutuhkan Roh Kudus untuk membaharui dirinya dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu para undangan yang kami hormati, dalam kesadaran itu, selaku Majelis Pekerja Klasis, kami ingin menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana kita melaksanakan integrasi AMGPM dalam pelayanan gereja di jemaat-jemaat. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih bagi kepengurusan Bung Riko dan teman-teman
yang pada periode ini telah mengintegrasikan seluruh aktivitas pelayanan ranting-ranting itu di jemaat-jemaat. Kami mendoakan semoga proses ini bisa berlanjut sampai pada kesudahan kepemimpinan, dan kita temukan bahwa di setiap sektor di dalam jemaat itu sudah ada ranting-ranting yang telah terbentuk. Kami tadi berdiskusi dengan ketua daerah, upaya itu sementara dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir ini juga pembentukan cabang-cabang itu telah dilaksanakan. Kami percaya bahwa itu merupakan bagian dari konsolidasi pelayanan di Klasis GPM Masohi. Yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan masa depan gereja. Itu merupakan salah satu tugas gereja yang cukup strategis. Kami berpendapat GPM sesungguhnya bukan hanya sebuah lembaga keagamaan. Dalam rentang waktu yang cukup lama sejak penaburan benih sejak 400 tahun silam, baptisan pertama di Benteng Victoria, hingga melewati tantangan demi tantangan di berbagai era, bersama meniti hidup berjemaat di negeri-negeri adat, GPM telah menjadi suatu identitas kultural bagi orang Maluku. GPM adalah sintesis antara Injil, common sense, serta kultur setempat. Ketiga hal ini telah menghasilkan GPM sebagai sebuah kultur kekristenan di Maluku, identitas budaya orang Maluku. Dalam pengertian itu, mempersiapkan generasi masa depan gereja ini sudah harus kita pikirkan dan kerjakan dengan sungguh-sungguh sejak saat ini. Gereja ini perlu membenahi proses pembinaan keluarga, penguatan pendidikan formal gereja, pendampingan pastoral. Untuk itu, AMGPM harus sungguh-sungguh terintegrasi dalam seluruh pelayanan di jemaat-jemaat. Yang ketiga, tentang LGBTQ. Bapak dan Ibu, kita melihat kehidupan akhir-akhir ini adalah persoalan global yang sekarang juga kita alami di Maluku Tengah. AMGPM harus serius melihat persoalan ini sebagai tantangan kehidupan beriman kita di tengah dunia yang terus berubah. LGBTQ adalah fakta dari perubahan dunia yang sementara berlangsung, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tantangan beriman kita adalah bagaimana kita tetap setia pada firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang terus berubah ini. LGBTQ sebenarnya adalah bukti dari hedonisme atau kesenangan. Orang berusaha untuk mencari kebahagiaan dengan mengembangkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menjadikan kenikmatan sebagai satu-satunya tujuan hidup. Ini salah satu tantangan bagi AMGPM dalam pendidikan kadernya. Yang keempat adalah soal ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bung Ketua Daerah. Salah satu sumbang terbesar kekristenan adalah kemajuan ekonomi dunia yang dipicu oleh revolusi industri di Eropa, dan semua orang mengakui bahwa iman Kristen, terutama Calvinisme, dengan mengembangkan ekonomi di masa depan dunia. Rasionalitas dalam iman Kristen yang memungkinkan orang-orang Kristen jauh lebih siap terlibat dalam birokrasi dan kehidupan ekonomi yang memang membutuhkan rasionalitas sebagai nilai dasarnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan peran kekristenan kita di Maluku secara khusus di Maluku Tengah? Ini harus menjadi perhatian kita selaku gereja, secara khusus AMGPM dalam pendidikan kadernya. Jika ini tidak menjadi perhatian, saya khawatir ke depan jemaat-jemaat akan menjadi bagian dari masyarakat yang turut menyumbang kemiskinan bagi daerah ini. Bapak Ibu, kita punya daerah ini juga turut menyumbang kemiskinan ekstrim. Oleh sebab itu, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai AMGPM. Daerah Masohi ini merupakan bagian dari salah satu urat nadi perubahan dan perkembangan di Maluku secara keseluruhan. Kita harus meningkatkan daya saing untuk terus bergerak menuju perubahan masyarakat. Dalam kesadaran itu, meningkatnya kesejahteraan pemuda gereja harus dilihat sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan kader AMGPM. Pada kesempatan ini, kami mau menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia yang juga kami melihat bagian dari salah satu pemuda yang sukses dalam mengembangkan seluruh aktivitas ekonominya. Itu juga bisa dibantu oleh AMGPM maupun juga pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Peningkatan kesejahteraan pemuda gereja adalah cara kita meningkatkan daya saing di daerah ini. Kalau kita kalah bersaing, maka kita akan tergusur di masa depan di daerah ini. Ada banyak program pemerintah untuk pengembangan ekonomi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Bagaimana AMGPM terlibat untuk turut memanfaatkan semua peluang itu bagi peningkatan kehidupan ekonominya untuk masa depannya selaku kader, dan turut menyumbang bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat di daerah ini. Bapak dan Ibu, yang kelima adalah partisipasi politik gereja dalam demokrasi 2024, yaitu Pileg, Pilpres, dan Pilkada.
Hal ini sudah disampaikan oleh pengurus besar dalam sambutannya tadi, tetapi kami mau menyampaikan bahwa inti dari partisipasi politik gereja adalah mengusahakan kesejahteraan, bahwa proses-proses politik sangat menentukan pencapaian keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jika gereja merasa terpanggil untuk mensejahterakan masyarakat, maka adalah suatu keharusan untuk juga turut serta dalam proses-proses politik dimaksud. Kami meminta kepada MGPM dapat mengawal proses pelaksanaan demokrasi ini berjalan dengan baik, dan melalui MPPD yang ke-32 ini, saya kira MGPM dapat menentukan kadernya untuk mewakili masyarakat, mengusahakan keadilan dan kesejahteraan sebagai wakilnya. Klasik GPM Masohi, karena kita punya database itu telah 100% dan kami telah mendapat penghargaan dari Sinode GPM, Pak Pejabat Sekretaris Daerah, kami di kelas GPM Masohi itu 38 jemaat. Jumlah jiwa kami kemarin sesuai database yang telah tersempurna 100% itu 36.470 jiwa. Dan kurang lebih ada 20.000 sekian itu, kalau dalam perspektif demokrasi ada 20.000 pemilih di warga GPM. Dan ini juga menjadi bagian perhatian serius dari kita sebagai Angkatan Muda Daerah Masohi untuk melihat kadernya. Karena yang bisa melakukan itu hanyalah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Jika kita mau memperkuat kewibawaan AMGPM, maka AMGPM harus berjuang untuk kadernya. Ya, Bapak dan Ibu, para undangan yang kami hormati, yang bisa panggil Bapak Bupati atau Pak Sekretaris Daerah dengan saudara adalah cuma anggota DPRD. Jadi itu juga merupakan bagian dari kewibawaan gereja, kewibawaan kita sebagai AMGPM. Jadi kami berharap bagian dari perhatian AMGPM Daerah Masohi. Yang keenam adalah tentang peran Roh Kudus. Satu hal yang harus diperhatikan oleh AMGPM adalah terbuka untuk peranan Roh Kudus. Kesediaan gereja ini untuk dituntun oleh Roh Kudus adalah satu-satunya syarat supaya AMGPM ini tetap setia pada panggilan dan pengutusannya. Hidup dalam Roh Kudus adalah esensi dari misi Kristen dan gereja-gereja. Roh Kudus menuntun dan membentuk seluruh dimensi spiritualitas yang memberi dasar untuk merubah aspek kehidupan manusia, tetapi juga menjadi motivasi dari segenap tindakan gereja. Memberi diri dituntun oleh Roh adalah juga penentu keberlanjutan AMGPM melalui musyawarah pimpinan paripurna AMGPM ke-32 ini. Kader yang benar adalah kader yang selalu memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus, dan biarlah kepemimpinan menjadi bagian dari penaklukan di bawah tuntunan Roh Kudus dalam kepemimpinan GPM Daerah Masohi. Yang ketujuh, selaku gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Bupati, Bapak Sekda, bersama seluruh jajarannya atas semua topangan dan kerjasama menopang program-program pelayanan gereja sebagai bagian komitmen dan kesungguhan gereja bersama-sama membangun masyarakat di daerah ini. Kehidupan sosial ekonomi, relasi antar agama maupun hubungan pemerintah dan masyarakat berjalan begitu baik. Kami berterima kasih atas semua pencapaian pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah Maluku Tengah selama ini. Sebagai majelis pekerja klasis, kami mengucapkan terima kasih secara khusus bagi para pimpinan daerah kita, bagi Pak Bupati Abuato Sikal bersama dengan Pak Leleuri, Pak Mat Marasa Besi, Pak Kip Sahubawa, juga bersama dengan Pak Jo, Pak Sekda, bersama pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Bung Kace dan juga teman-teman sekalian yang selama ini telah menjadi mitra gereja untuk membangun daerah ini. Kami percaya apa yang telah dikerjakan akan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan keluarga. Yang kedelapan, secara pribadi, kami dan keluarga pada kesempatan ini juga memohon pamitan dari Bapak dan Ibu keluarga besar AMGPM Daerah Masohi, karena telah mendapat penugasan oleh Gereja Protestan Maluku di Ambon. Kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Kami juga mohon maaf kepada pengurus besar AMGPM yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menjadi koordinator wilayah AMGPM. Namun bersamaan dengan kepercayaan itu, GPM juga memberi kepercayaan tugas kepada kami sebagai pegawai organik GPM yang harus melanjutkan tugas dan panggilan pelayanan di Kota Ambon. Untuk itu, selama 4 tahun kurang lebih 5 bulan, kalau ada yang salah yang dibuat oleh kami mohon dimaafkan. Ini adalah beberapa catatan yang kami anggap penting mewakili seluruh pergumulan bergereja, termasuk pergumulan bersama AMGPM di klasis ini.
Sejauh mana musyawarah pimpinan paripurna daerah ke-32 ini mampu menghasilkan keputusan-keputusan bergereja yang membantu kita melaksanakan panggilan pengutusan kita secara bersama. Majelis Pekerja Klasis GPM Masoi menyambut pelaksanaan musyawarah pimpinan paripurna daerah ke-32 MGPM daerah Masoi ini dengan mengucapkan terima kasih buat pengurus daerah, Bung Riko dan kawan-kawan. Tetap rendah hati, Bung Danusi semua telah melakukan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya pada akhirnya berkat Tuhan itu akan selalu datang. Tuhan menyediakan berkat bagi Bung Danusi untuk kehidupan masa depan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, semoga untuk tetap setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.